Pemirsa, jumpa lagi dengan Astrid Sudarwanto dalam acara City Info Jakarta, Jendela Informasi Kota Jakarta dan sekitarnya. Di sini Anda bisa mendapatkan banyak sekali informasi mengenai kuliner, tempat-tempat wisata, dan juga informasi yang lainnya yang tentunya sayang jika Anda lewatkan begitu saja. Karena kami sudah mengemasnya secara menarik, informatif, inspiratif, edukatif, sekaligus menghibur. Berikut adalah cuplikannya untuk Anda. Pemirsa, sebagai pembuka jumpa kita, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari sejarah peradaban dunia tanpa harus melanglang buana. Benarkah? Kalau begitu, langsung saja kita berkunjung ke museum pribadi yang berlokasi di Jalan Kemang Timur nomor 66. Di Museum Tengah Kebun ini tersimpan berbagai benda bernilai sejarah dari berbagai belahan dunia. Jika diperhatikan dari pintu gerbang, rumah di Jalan Kemang Timur nomor 66 ini selalu tertutup rapat, seolah pemiliknya tidak mau diganggu ketenangannya. Namun setelah pintu dibuka, kita akan melihat keramahan pemandu yang siap menemani pengunjung museum dan pemandangan yang indah dengan hijaunya tumbuhan yang menyebar hampir di setiap sudut lokasi ini. Coba saja nikmati suara air yang mengalir ini. Ya, museum ini milik seorang kolektor barang antik, Syahrial Jalil, yang mengumpulkan sekitar 1.000 koleksi dari berbagai negara di Eropa, Afrika, dan beberapa negara dari bagian Cina. Saya Riampri, saya akan memandu Anda kurang lebih 2 jam untuk memandu mengelilingi museum ini. Di museum ini ada beberapa koleksi arca, patung Bunda Maria, perabot-perabot zaman Eropa, dan beberapa koleksi peninggalan dalam negeri. Banyak keunikan selama Anda berkunjung kurang lebih 2 jam di museum ini. Salah satunya, hampir semua barang koleksi digunakan sehari-hari, seperti meja kerja, kursi kerja, dan tempat tidur. Dan pada dinding belakangnya tergantung sebuah lukisan yang bergambar ikon wafatnya Bunda Maria. Lukisan ini berasal dari Rusia pada abad 19. Atas 17 kamar atau 17 ruangan, di mana 17 ruangan itu merupakan ruang pribadi dari Bapak Syahrial Jalil. Mulai dari ruang tamu, kemudian ruang tidur, ruang makan, kemudian kamar mandi dan sebagainya, itu diisiin dengan berbagai benda koleksi yang ada di museum ini. Semua koleksi tersusun rapi dan tidak ada satupun yang berdebu. Pemiliknya, Syahrial Jalil, sangat rajin membersihkan dengan tangannya sendiri. Tak satu pun yang terlewatkan dari debu. Pada sisi pintu museum pun unik. Semuanya bergaya country dengan kayu yang kokoh. Nah, dikatakan di tengah kebun karena museum ini memang terletak di tengah kebun yang hijau dan asri. Nyaris tidak ada sampah yang dibiarkan membusuk di sini. Jika Anda rasakan langsung, kita serasa berada di pedesaan yang hanya ada suara ayam berkokok. Bukan hanya benda-benda unik yang dikoleksi di sini. Lihat saja batu bata ini. Semua berasal dari tembok benteng zaman penjajahan Belanda. Semua koleksi ini dikumpulkan selama 40 tahun lebih. Syahrial mengelilingi dunia sebanyak 26 kali untuk semua koleksi ini, sejak masih berusia 18 tahun. Museum yang dibuka terbatas untuk 7-10 orang pengunjung ini dibuka dari jam 9:45 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan untuk kelompok kedua pada jam 12:45 siang sampai dengan jam 3 sore.
Museum di Tengah Kebun sendiri berdiri pada tahun 1979 dengan pendirinya yaitu Bapak Syahrial Djalil. Karena kecintaan dia terhadap benda-benda antik dan bersejarah, kemudian sejak usia remaja dia berusaha untuk mengoleksi benda-benda antik dari penjuru dunia. Dia sendiri sudah mengumpulkan benda yang ada di museum ini sekitar 1.800 spesies yang didapatkan dari penjuru dunia. Beliau sendiri untuk mendapatkan benda-benda ini sudah kurang lebih 26 kali keliling dunia. Untuk benda-benda ini berasal dari misalnya sebagian besar sih dari Cina, kemudian dari Indonesia sendiri dan dari berbagai negara-negara seperti Jepang, Maroko, Afrika dan sebagainya. Ingat, jangan pernah terlambat 1 menit saja, karena pengunjung akan kembali ke rumah sebelum mengelilingi museum ini. Ya, pemiliknya memang membuat peraturan ini. Jika Anda tertarik mengetahui peradaban dunia, museum di Tengah Kebun ini tempatnya. Nah, untuk mendampingi pengunjung, ia memperkerjakan 6 pemandu yang akan menjelaskan isi museum ini. Dan untuk perawatan kebunnya, pemilik juga memperkerjakan 3 orang karyawan lainnya. Gagasan membuat museum ini karena Syahrial ingin membagi pengalaman kepada masyarakat Jakarta yang ingin tahu tentang sejarah peradaban dunia tanpa harus pergi ke luar negeri. Menurut pemandu, koleksi museum ini semuanya memiliki sertifikat yang resmi museum. Karena mayoritas koleksi berasal dari Balai Lelang Christie. Satu lagi keunikan dari museum yang banyak memberi inspirasi ini, tidak ada ruangan yang menggunakan mesin pendingin atau air kondisioner. Semuanya tersusun sangat rapi. Jika diperhatikan, museum pribadi ini sangat pas untuk mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan data penelitian. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke museum ini? Atau Anda tertarik membuat pribadi seperti ini?